kita tentukan determinan dari matris ini ya. Jadi karena ini merupakan matris yang berorder 5 kali 5 ya, jadi 5 baris dan 5 kolom, maka salah satu cara yang dapat kita gunakan adalah dengan menggunakan operasi baris elementer, di mana dengan menggunakan prosedur operasi baris elementer dalam menentukan matris atau dalam menentukan determinan dari suatu matris. Misalnya ini ya, untuk order 5 kali 5, acuan kita adalah matris ini kita ubah menjadi matris segitiga atas ya. Nah, sebelum kita tuliskan bentuk operasi elementer yang digunakan, apa yang dimaksud dengan matris segitiga atas, yaitu matris di mana entry di bawah diagonal utama itu semuanya 0 ya. Jadi itu yang kita maksud sebagai matris segitiga atas, ketika semua entry yang terletak di bawah diagonal utama itu sama dengan 0, maka itu yang disebut sebagai matris segitiga atas. Nah, tujuan kita dengan melakukan OB sehingga bentuk matris ini tuh menjadi matris segitiga atas, karena nantinya ketika matris ini sudah berbentuk matris segitiga atas, maka sebagai determinannya yaitu kita kalikan entry-entry pada diagonal utama. Jadi sesuai dengan sifatnya bahwa untuk matris segitiga atas, maka determinannya dia sama dengan hasil kali dari semua entry pada diagonal utamanya ya. Jadi acuan kita yang pertama untuk melakukan operasi baris elementer adalah kita ubah matris ini menjadi matris segitiga atas, di mana semua entry yang terletak di bawah diagonal utama ya itu kita jadikan 0. Jadi itu yang dimaksud dengan matris segitiga atas. Nah, untuk mengubah matris ini menjadi matris segitiga atas, kita kerjakan secara bertahap. Jadi kita kerjakan berdasarkan kolom ya. Jadi kita kerjakan mulai dari kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga sampai kolom yang keempat ya. Jadi pertama untuk kolom yang pertama ini kita ubah dia agar bentuknya sesuai dengan bentuk pada matris segitiga atas, di mana untuk entry pada diagonal utama itu ini pada kolom pertama ya, itu entry yang terletak pada diagonal utama itu dia terletak pada baris pertama untuk kolom pertama ini. Jadi pada kolom pertama ini entry yang terletak pada diagonal utama itu merupakan angka 1 ini yang terletak pada baris pertama ya. Nah, agar nanti kita menghasilkan matris segitiga atas, maka semua entry di bawah 1 ini, yang ini ya, itu kita jadikan 0. Jadi perhatikan pada kolom yang pertama ini, di sini sudah 0, di sini sudah 0. Namun ada 2 entry yang nilainya tidak sama dengan 0, yaitu ini ya, yang terletak pada baris yang ketiga dengan 1 ini yang terletak pada baris yang kelima. Jadi untuk mengubah kolom pertama ini agar nanti sesuai dengan bentuk daripada matris segitiga atas, min 1 dengan 1 ini kita jadikan 0 ya. Untuk mengubah min 1 dengan 1 sehingga nanti dia menjadi 0, itu kita gunakan operasi baris elementer ya. Jadi salah satu operasi baris elementer yang kita gunakan dalam hal ini yaitu penjumlahan antara kelipatan suatu baris dengan baris yang lain ya. Jadi hanya itu yang kita gunakan, operasi baris elementer yang kita gunakan yaitu penjumlahan antara kelipatan suatu baris dengan baris yang lain ya. Jadi perhatikan untuk kolom yang pertama ini yang kita jadikan acuan nanti sebagai baris kelipatan yaitu baris pertama ini, karena pada baris pertama ini untuk kolom pertama itu yang memuat diagonal utama ya. Jadi untuk kolom pertama itu entry yang terletak pada diagonal utama itu terletak pada baris yang pertama. Jadi ini ya, 1 ini. Nah, sekarang kita bentuk operasinya jadi sama dengan ya. Jadi perhatikan pada kolom yang pertama di sini yang akan kita jadikan 0 itu adalah min 1 dengan 1 ini. Jadi yang jadi acuan kita adalah baris yang pertama ya. Nah, jadi ini yang jadi jadi acuan kita. Jadi kita tuliskan ini, kita sebagai baris pertama kita notasikan dia adalah B1
ya. Nah, sekarang yang akan kita ubah jadi 0 adalah min 1. Perhatikan min 1 ini dia terletak pada baris yang ketiga, ya. Berarti B1 ditambah dengan B3. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan operasi baris elementer, yaitu penjumlahan antara kelipatan suatu baris dengan baris yang lain. Jadi di sini B1 ini kita perlu kalikan dengan faktor pengalinya, ya. Jadi kita perlu kalikan B1 dengan skalar tertentu, sehingga jika nanti dijumlahkan dengan B3, maka nanti min 1 dia berubah menjadi 0. Jadi caranya min 1 dikali berapa agar nanti ketika dijumlahkan dengan baris yang ketiga, maka min 1 ini dia hasilnya sama dengan 0. Nah, caranya min 1 ini kita bagikan ke min 1 kita bagi ke sini. Jadi min 1 per 1 itu sama dengan min 1. Selanjutnya hasilnya itu kita kalikan dengan min 1. Jadi kita ulang ya. Jadi untuk mendapatkan faktor pengali daripada B1 ini sebagai baris yang pertama, itu caranya, jadi karena min 1 yang akan kita ubah jadi 0, jadi ini kita bagi ke entry pada bagian ini yang terletak pada diagonal utama untuk kolom pertama, ya. Jadi min 1 per min 1 hasilnya adalah min 1. Kemudian hasil itu kita kalikan min 1. Berarti min 1 dikali min 1 dia sama dengan positif 1. Berarti baris pertama itu kita kali dengan 1, ya. Jadi untuk baris pertama itu dia kelipatannya yang kita gunakan adalah kelipatan 1. Jadi 1 kali baris pertama ditambah dengan baris yang ketiga. Jadi ini yang kita maksud dengan penjumlahan dari kelipatan suatu baris dengan suatu baris tertentu dengan baris yang lain ini, ya. Jadi ini merupakan salah satu baris operasi baris elementer pada matris. Nah, selanjutnya pada kolom pertama ini yang akan kita jadikan 0 adalah 1 ini. Berarti 1 ini, ya. Jadi kita tuliskan lagi operasi yang serupa dengan ini. Jadi untuk kolom pertama, baris pertama jadi acuan, karena pada baris pertama ini entry yang terletak pada baris pertama ini di situ terletak entry yang sesuai dengan diagonal utama untuk kolom yang pertama. Jadi B1 ditambah dengan, jadi B1 ini kita tambah dengan ini yang akan kita jadikan 0, di mana dia letaknya pada baris yang kelima. Berarti B1 ditambah dengan B5. Nah, selanjutnya kita tentukan faktor pengali daripada baris pertama ini. Jadi caranya tadi sama dengan menghasilkan faktor pengali 1 ini, ya. Jadi angka ini, ya, entry ini akan kita jadikan 0. Jadi pertama ini kita bagikan ke sini. Jadi ini kita bagi dengan 1. Jadi 1 dibagi 1 hasilnya 1. Kemudian ingat, setelah kita bagi, kalikan dengan min 1. Berarti 1 dibagi 1 hasilnya dengan 1. Kemudian dikali min 1 hasilnya adalah min 1. Berarti baris pertama ini kita kali dengan min 1, ya. Jadi seperti itu cara menentukan operasi baris yang seperti ini, sehingga nanti entry yang kita inginkan agar ini menjadi 0 itu kita buat operasi yang seperti ini dengan prosedur yang kita sudah jelaskan, ya. Jadi selanjutnya, karena di sini pada kolom pertama hanya 2 entry yang kita akan buat jadi 0, maka cukup kedua operasi ini saja. Nah, sekarang kita tentukan hasil dari kedua operasi ini. Jadi baris pertama dengan baris kedua tetap, ya. Jadi kita tuliskan kembali untuk baris pertama, yaitu 1, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 1. Selanjutnya untuk baris yang kedua yaitu 0. Jadi baris kedua kita tidak ubah karena entry pada diagonal utama pada kolom pertama dia sudah 0. Jadi kita tetap tulis seperti itu, ya. Jadi 0 di sana. Kemudian 1, 1, 1 dengan min 1, ya. Jadi baris kedua tetap. Kemudian untuk baris ketiga, yang ini yang kita ubah, min 1 ini kita jadikan 0 dengan menggunakan operasi ini. Nah, untuk menggunakan operasi ini perhatikan, jadi
pertama baris pertama kita kali 1, kemudian hasilnya nanti kita tambah atau kita jumlahkan ke baris yang ketiga. Jadi karena baris pertama hanya dikali 1, berarti langsung kita jumlahkan 1 jadi kita jumlahkan pada kolom yang sama ya. Jadi 1 ditambah min 1 hasilnya sama dengan 0. Kemudian kolom berikutnya lagi 0. Jadi kita ambil entry pada baris pertama, kita jumlahkan pada baris yang ketiga ya. Jadi itu kita tulis pada baris yang ketiga. Kemudian ini pada kolom kedua 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Kemudian 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Kemudian 0 ditambah 2 hasilnya adalah 2. Kemudian 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Jadi kita peroleh untuk baris yang ketiga yang baru dengan menggunakan operasi ini. Nah, perhatikan min 1 sudah menjadi 0 ya. Nah, selanjutnya untuk baris yang keempat, karena di sini sudah 0 berarti bagian itu kita tidak ubah. Jadi kita tetap tulis untuk baris yang keempat. Ya, jadi 0, kemudian min 1, kemudian 1, kemudian 3, kemudian min 1. Nah, sekarang untuk baris yang kelima, ini yang kita jadikan 0 ya, dengan menggunakan operasi ini. Jadi perhatikan bentuk operasinya, baris pertama dikali min 1, kemudian hasilnya kita jumlahkan ke entry pada baris yang kelima. Jadi acuan kita selalu pada baris pertama ketika kita kerja kolom pertama ini. Jadi pertama, baris pertama kita kalikan min 1, kemudian kita jumlahkan ke sini. Min 1 dikali 1 min 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0. Oke ya, jadi sudah terbentuk 1 sudah menjadi 0. Kemudian untuk kolom berikutnya ini juga kita kalikan min 1 dikali 0 0 ditambah 0 hasilnya tetap sama dengan 0. Jadi kita terapkan operasi ini untuk setiap entry pada baris pertama dengan setiap entry pada baris yang kelima ini ya. Jadi ini lagi min 1 kali 1 min 1 ditambah dengan 1 hasilnya 0. Kemudian min 1 dikali 0 hasilnya 0, ditambah 4 hasilnya adalah 4. Kemudian min 1 kali 1 hasilnya min 1, ditambah 1 hasilnya adalah 0. Ya, ini untuk baris yang kelima yang baru setelah kita gunakan operasi ini ya. Nah, ini kita dapatkan bentuk bentuk matris yang baru. Nah, selanjutnya untuk sebelum kita lanjut pada matris yang berikutnya, sesuai dengan dalam aturan menentukan determinan dengan menggunakan operasi baris elementer, jika kita menggunakan operasi ini ya, yaitu penjumlahan antara kelipatan suatu baris dengan baris yang lain, maka determinan matris yang dihasilkan itu sama dengan determinan matris asalnya. Jadi tidak ada penambahan di sini ya. Jadi langsung kita tuliskan dia bahwa determinan ini sama dengan determinan matris ini ya, dengan aturan bahwa operasi baris elementer yang kita gunakan adalah yang berbentuk seperti ini, yaitu penjumlahan antara kelipatan suatu baris dengan baris yang lain ya. Nah, selanjutnya jadi untuk kolom pertama selesai. Selanjutnya kita kerja lagi untuk kolom yang kedua. Ini ya. Nah, untuk kolom yang kedua, entry yang terletak pada diagonal utama itu terletak pada baris yang kedua. Jadi kolom kedua, entry yang terletak pada diagonal utama itu dia terletak pada baris yang kedua, yaitu ini ya. Jadi 1 ini merupakan entry yang terletak pada kolom pertama dan bersesuaian dengan diagonal utama ya. Jadi berikutnya karena di sini diagonal utama terletak pada baris yang kedua, berarti nanti baris kedua lagi yang menjadi acuan seperti ini ya, dalam merumuskan bentuk operasinya ya. Jadi di sini sama dengan selanjutnya karena di sini 1 sebagai diagonal entry pada diagonal utama sesuai dengan aturannya, maka semua entry di bawah 1 itu kita buat 0 ya. Jadi kita buat 0 serupa tadi pada kolom pertama, karena ini merupakan entry diagonal utama, maka semua entry di bawahnya itu harus 0. Ini sudah kita buat ya untuk kolom pertama. Nah, untuk kolom yang kedua juga entry pada diagonal utama ada di sini. Berarti entry pada bagian ini semuanya kita buat 0. Nah, kita lihat di sini tuh yang tidak sama dengan 0 hanya min 1 ini, di mana dia terletak pada baris keempat. Jadi kita buatkan dulu operasinya.
Jadi ini diagonal utama ini dia terletak pada baris yang kedua. Berarti kita gunakan baris kedua sebagai acuan ya. Jadi baris kedua ditambah dengan, nah yang akan kita jadikan nol adalah min 1 ini, di mana dia terletak pada baris keempat. Berarti B2 ditambah dengan B4 ya. Jadi untuk kolom yang kedua, baris kedua jadi acuan karena pada baris kedua di situ terletak entry yang terletak pada diagonal utama, yaitu pada baris yang kedua ini. Jadi baris kedua jadi acuan. Kemudian kita tambah dengan baris keempat karena pada baris keempat entry yang akan kita jadikan nol pada kolom kedua ini ya. Nah sekarang faktor pengali dari baris yang kedua prosedurnya sama. Ini yang jadi pembagi ya, jadi entry pada diagonal utama yang jadi pembagi. Jadi min 1 dibagi 1 hasilnya adalah min 1, kemudian itu kita kalikan min 1. Jadi min 1 dibagi 1 hasilnya min 1, kemudian dikali min 1 hasilnya adalah 1. Berarti baris yang kedua ini kita kalikan dengan 1 ya. Jadi ini operasi yang kita gunakan sehingga nanti min 1 ini jadi 0 ya. Nah selanjutnya untuk baris yang lain itu kita tidak ubah, jadi hanya baris yang keempat saja ya. Berarti baris pertama tetap. Jadi untuk baris yang pertama entry-nya adalah 1, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 1. Untuk baris yang kedua entry-nya adalah 0, kemudian 1, kemudian 1 lagi, kemudian min 1. Nah untuk baris yang ketiga juga tetap ya, karena entry di bawah diagonal utamanya untuk baris yang ketiga itu sudah 0. Jadi tetap bentuk itu kita tulis 0, 0, kemudian 2, 2, kemudian 2. Nah untuk baris yang keempat ini yang akan kita ubah berdasarkan operasi ini. Jadi perhatikan operasinya. Karena baris kedua di sini hanya dikali 1, kemudian dijumlahkan dengan B4. Jadi 1 kali B2 ditambah B4. Berarti kita dapat secara langsung jumlahkan ya, karena entry pada diagonal baris kedua itu kita kali 1. Jadi langsung kita jumlahkan baris kedua dijumlahkan ke baris yang keempat. Ya, hasilnya kita tulis pada baris yang keempat. 0, jadi mulai dari kolom pertama 0 ditambah 0 hasilnya 0, kita tulis pada kolom pada baris yang keempat. 1 ditambah min 1 di hasilnya adalah 0 ya. Nah, ini sudah 0 ya, jadi sudah 0. Kemudian 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2, kemudian 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4, kemudian min 1 ditambah min 1 hasilnya adalah minus 2. Nah ini baris yang keempat yang baru, dimana untuk pada kolom yang kedua entry di bawah diagonal utama ini dia sudah 0 ya. Nah untuk baris yang kelima tetap ya, karena yang bersosial dengan kolom kedua itu dia sudah 0. Berarti 0, 0, kemudian 0, kemudian 4, kemudian 0. Oke, ini kita dapatkan lagi matris yang baru. Jadi determinan matris sebelumnya dengan matris yang baru ini itu sama, karena kita menggunakan operasi seperti ini ya. Nah selanjutnya jadi ini untuk kolom yang kedua ya. Jadi sudah memenuhi bahwa entry pada diagonal utama, di entry yang terletak di bawah diagonal utama itu semuanya 0 ya, serupa pada kolom pertama tadi, entry yang terletak pada diagonal utama di bawahnya itu harus 0 semua. Begitupun pada kolom yang kedua, entry yang terletak pada diagonal utama adalah ini, sehingga semua entry di bawahnya itu harus 0. Ini sudah kita jadikan 0. Nah selanjutnya kita melangkah pada kolom yang kedua ini, kolom yang ketiga. Nah kolom yang ketiga, entry yang terletak pada diagonal utama pada kolom yang ketiga itu dia adalah entry yang terletak pada baris yang ketiga. Jadi kolom ketiga untuk diagonal utamanya itu, diagonal utamanya terletak pada baris yang ketiga, yaitu 2 ini ya. Jadi bersesuaian jika kita jika kita ubah kolom ketiga, maka entry yang terletak pada diagonal utama untuk kolom yang ketiga dia terletak pada baris ketiga ya. Jadi ini lagi yang kita jadikan patokan, yaitu baris yang ketiga. Nah acuannya semua entry di bawah 2 ini kita jadikan 0. Nah perhatikan di sini yang tidak sama dengan 0 hanya ini. Ini sudah 0 ya, berarti hanya 2 ini yang terletak pada baris yang keempat itu yang akan kita jadikan 0. Jadi pertama kita tuliskan operasinya ya. Jadi kita rumuskan dulu operasinya. Jadi ini diagonal utama ini dia terletak pada baris ketiga. Jadi kita tulis B3
kemudian ditambah. Nah sekarang ini yang dijadikan 0, dia terletak pada baris keempat, berarti B3 ditambah dengan B4. Nah selanjutnya kita tentukan faktor pengali dari baris yang ketiga. Jadi caranya sama, bila entry yang akan kita jadikan 0, kita bagi ke sini, jadi 2 dibagi 2 hasilnya 1, kemudian kita kali min 1, berarti hasilnya adalah min 1. Berarti sebagai faktor pengali daripada baris ke yang ketiga yaitu min 1 ya. Jadi sebagai faktor pengali dari baris yang ketiga yaitu min 1 ya. Jadi ini untuk faktor pengali dari B3, jadi hanya satu operasi karena untuk kolom yang ketiga ini entry di bawah diagonal utama hanya satu entry saja, yaitu ini ya yang terletak pada baris yang keempat, berarti hanya satu operasi saja yang kita gunakan. Nah selanjutnya kita tulis baris ke pertama, kedua dengan ketiga tetap, jadi kita tulis untuk bagian itu baris pertama yaitu 1, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 1. Baris yang kedua yaitu 0, kemudian 1, 1, 1 dengan min 1. Untuk baris yang ketiga juga tetap yaitu 0, 0, kemudian 2, 2, 2. Nah untuk baris yang keempat kita ubah dengan menggunakan operasi ini. Jadi perhatikan bentuknya, baris ketiga kita kali min 1, kemudian kita jumlahkan ke baris yang keempat. Jadi ini kali min 1 0, ditambah dengan ini tetap dia sama dengan 0. Kemudian ini juga kita kali min 1 0, ditambahkan ke sini hasilnya tetap sama dengan 0. Ini kita kali min 1 berarti hasilnya minus 2, ditambah ke sini ditambah 2 berarti hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi ini kita kali min 1 berarti min 2 ditambah dengan 2 berarti hasilnya dengan 0 ya, sesuai dengan operasi ini. Berikutnya lagi ini kita kali min 1 berarti minus 2 ditambah 4 hasilnya adalah 2 ya. Ini lagi jadi baris ketiga ya. Ini lagi dikali min 1 berarti minus 2 ditambah dengan B4 berarti tambah dengan ini, berarti minus 2 ditambah minus 2 hasilnya adalah min 4. Oke, nah selesai ya untuk bagian baris keempat. Nah sekarang untuk baris yang kelima tetap ya, jadi 0, 0, 0, kemudian 4 dengan 0. Nah perhatikan untuk kolom yang ketiga, entry di bawah diagonal utama itu semuanya sudah 0 ya. Jadi selesai untuk kolom yang ketiga. Nah berikutnya untuk kolom yang keempat, untuk kolom yang terakhir yang akan kita ubah. Nah perhatikan pada kolom yang keempat itu kita lakukan lagi dengan prosedur yang sama ya. Jadi pada kolom yang keempat pertama kita tentukan entry yang terletak pada diagonal utama dari kolom yang keempat ya. Nah sebagai entry yang terletak pada diagonal utama dari kolom yang keempat itu dia terletak pada baris yang keempat yaitu 2 ya. Jadi ini ya pada kolom keempat entry yang terletak pada diagonal utama yaitu dia terletak pada baris yang keempat, jadi kolom keempat baris keempat ya. Oke, nah sekarang karena ini entry yang terletak pada diagonal utama berarti entry di bawahnya itu harus 0, berarti 4 ini kita jadikan 0. Jadi untuk kolom keempat baris keempat yang kita jadikan acuan, jadi B4 kita tuliskan ya operasinya, B4 ditambah. Nah ini yang akan kita jadikan 0 karena ini entry di bawah diagonal utama, jadi 4 ini dia letaknya pada baris yang kelima, berarti B4 ditambah dengan B5. Nah sekarang faktor pengalinya sama prosesnya. Jadi ini jadi pembagi ya, jadi entry pada diagonal utama yang kita jadikan pembagi, ini kita bagi ke sana, 4 dibagi 2 hasilnya 2, kemudian dikalikan dengan minus 1 berarti minus 2, berarti faktor pengali daripada baris keempat adalah minus 2. Jadi ini operasinya, min 2 kali baris keempat ditambah dengan baris yang kelima ya. Jadi itu operasi yang digunakan sehingga nanti 4 ini itu berubah menjadi 0 ya. Jadi kita tuliskan ya, kita tuliskan lagi untuk hasil operasinya. Jadi untuk baris yang pertama, kedua, ketiga dengan keempat tetap ya. Jadi kita tuliskan dulu untuk bagian itu yaitu 1, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 1. Baris yang kedua 0, 1, 1, 1, min 1. Kemudian baris yang ketiga 0, 0, kemudian 2, 2,
2. Kemudian untuk baris yang keempat tetap ya 0, 0, 0. Kemudian di sana 2 dengan minus 4 ya. Jadi minus 4. Nah, sekarang untuk baris yang kelima kita gunakan operasi ini. Jadi perhatikan operasinya. Baris keempat entry-nya kita kalikan minus 2, kemudian kita jumlahkan ke baris kelima. Jadi ini baris keempat, ini yang baris kelima. Jadi untuk bagian ini itu sama ya, karena di sini semuanya 00. Jadi dengan menggunakan operasi ini maka untuk bagian ini dia tetap nilainya sama. Jadi kita tulis dulu ini yang 0 entry ini yang nilainya 0. Ini ya, jadi ini tetap sama hasilnya, kita gunakan operasi ini. Nah, sekarang ini operasinya baris yang keempat kita kali minus 2. Minus 2 dikali 2 hasilnya minus 4, ditambah dengan 4 hasilnya adalah 0. Oke, kemudian ke sini lagi, minus 2 dikali minus 4 hasilnya 8, ditambah 0 hasilnya adalah 8. Oke, jadi selesai ya untuk kolom yang keempat, di mana entry di bawah diagonal utama. Jadi daripada kolom yang keempat itu diagonal utama ya, entry yang terletak pada diagonal utama adalah ini, di mana di bawah entry yang terletak di bawah diagonal utama ini itu kita sudah ubah ya jadi 0 ya, jadi sudah terpenuhi. Sekarang ini sudah, sekarang perhatikan untuk matris yang terakhir ini diagonal utamanya. Perhatikan semua entry yang terletak di bawah diagonal utama itu semuanya sudah 0. Maka ini sudah termasuk dapat dikatakan ini merupakan matris segitiga atas ya. Jadi untuk matris segitiga atas itu bahwa ketika semua entry yang terletak di bawah diagonal utama itu nilainya sama dengan 0 ya. Jadi pada kolom pertama ini diagonal utamanya, entry pada diagonal utama di bawahnya 0. Pada kolom yang kedua ini entry pada diagonal utama di bawahnya 0. Pada kolom yang ketiga, keempat juga demikian ya. Nah, selanjutnya untuk determinan daripada matris ini yang merupakan matris segitiga itu teoremanya untuk determinan matris segitiga seperti ini, maka kita cukup kalikan semua entry pada diagonal utama ini. Jadi di sini ada 1, kita kalikan jadi 1 dikali, jadi kita kalikan semua entry yang terletak pada diagonal utama. Jadi 1 dengan 1 ini kita kali, kemudian ini lagi, kemudian 2 ya, kemudian 8. Jadi jika kita berikan tanda untuk entry pada diagonal utama, ini adalah ini ya. Jadi semua yang entry yang kita lingkari ini itu terletak pada diagonal utama. Itu merupakan entry pada diagonal utama. Itu yang kita kalikan. Jadi kita tuliskan seperti ini. Ini hasilnya adalah 1 kali 1 1, 4 dikali 8 berarti dia sama dengan 32. Nah, di sini kita sudah peroleh bahwa nilai urun sekian Y1 sampai Y5 ya, di titik X sama dengan 0, dia sama dengan 32 ya. Jadi sebelum kita lanjut untuk bagian C, jadi ini salah satu metode atau prosedur dalam menentukan determinan matris yang ordonya sudah 5x5 seperti ini ya. Sudah 5x5 seperti ini. Nah, salah satu metode yang lain yang dapat Tebang gunakan untuk menentukan determinan matris ini itu bisa menggunakan ekspansi kofaktor ya. Tapi jika dibandingkan dengan metode elemen dengan menggunakan operasi baris seperti ini, maka dia penulisannya penjabarannya itu dia lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor ya. Nah, selanjutnya untuk bagian C yaitu mengenai penyelesaian dari masalah nilai awal yang diberikan. Jadi kita langsung tentukan untuk bagian C ya, mengenai penyelesaian dari masalah nilai awal yang diberikan. Jadi untuk menuliskan jadi serupa ya, cara menentukan penyelesaian masalah nilai awal pada soal nomor 1 sebelumnya. Jadi pertama kita tuliskan terlebih dahulu penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang termuat di dalam masalah nilai awal tersebut. Jadi sebagai penyelesaian umum yaitu Y sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2 ditambah C3 Y3 ditambah dengan C4
Y4 ditambah dengan C5 Y5 ya. Jadi pada bagian A itu kita sudah memiliki 5 penyelesaian yang bebas linear, sehingga untuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang bersangkutan ya, itu kita dapat ambil kelima kombinasi linear dari kelima penyelesaian tersebut sebagai bentuk dari penyelesaian umumnya. Ya, jadi ini merupakan bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensialnya. Nah, selanjutnya kita substitusi untuk bentuk daripada Y1 sampai Y5. Jadi C1 dikali dengan Y1. Nah, teman-teman ingat untuk Y1 pada bagian A dia adalah cos X ya. Kemudian ditambah C2. Untuk Y2 pada bagian A tadi itu kita peroleh dia sama dengan sin X ya. Kemudian ditambah C3, Y3 itu pada bagian A kita peroleh dia sama dengan E pangkat X ya. Nah, ini kemudian ditambah. Nah, selanjutnya untuk Y4 jadi Y4 untuk Y4 itu dia adalah X dikali dengan E pangkat X. Kemudian C5 dikali dengan Y5. Y5 itu kita peroleh sebelumnya dia adalah E berpangkat min X. Jadi ini penyelesaian umum daripada persamaan diferensial tersebut. Nah, selanjutnya dari penyelesaian umum inilah nanti kita akan kita dapat menentukan penyelesaian dari masalah nilai awal yang diberikan ya. Jadi pada masalah nilai awal kita ketahui 5 nilai awal ya. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu nilai awal yang diberikan dalam soal, yaitu sebagai nilai awal ya. Sebagai nilai awal yaitu bahwa nilai Y di titik X sama dengan 0 itu diberikan sama dengan 1. Kemudian nilai turunan pertama Y di X sama dengan 0 sama dengan nilai turunan kedua Y di X sama dengan 0 sama dengan nilai turunan ketiga Y di X sama dengan 0, dan ini sama dengan nilai turunan keempat Y di X sama dengan 0 ya. Jadi mulai dari turunan pertama sampai pada turunan keempat itu dalam soal diberikan bahwa dia sama dengan 0 ya. Jadi ini soal tadi untuk soal nomor 2 ya. Nah, sekarang untuk menentukan penyelesaian umum dengan nilai awal seperti dari masalah nilai awal dengan nilai awal seperti ini, kita akan gunakan rumus daripada penyelesaian umum, di mana kita akan menentukan nilai C1, C2, C3, C4 dengan C5. Jadi nanti C1, C2, C3, C4 dengan C5 kita tentukan dengan menggunakan ini nilai-nilai awal ini ya. Jadi perhatikan pada nilai awal ini itu kita membutuhkan turunan pertama Y sampai turunan keempatnya. Jadi dari nilai awal ini, pertama untuk Y sama dengan ini sebagai penyelesaian umum, kita tentukan turunan pertamanya sampai turunan keempatnya ya. Jadi itu dulu yang kita tentukan ya. Jadi untuk Y sama dengan ini, X sama dengan ini, kita tentukan turunan pertama sampai pada turunan keempatnya. Jadi yang pertama X ya sebagai turunan pertama dari Y. Nah, sekarang bentuk ini kita turunkan. C1 cos X. Cos X diturunkan hasilnya adalah min sin X. Berarti di sana dia bentuknya min C1 dikali dengan sin X. Jadi negatifnya kita simpan di sini. Kemudian suku kedua ini C2 sin X. Sin X turunannya adalah cos X. Berarti di sana tetap ditambah dengan C2 dikali dengan cos X. Kemudian berikutnya lagi ditambah C3 ya. E pangkat X turunannya adalah E pangkat X ya. Jadi karena pangkatnya X sehingga diturunkan hasilnya 1. Sebagai turunan pangkat yaitu 1 kita kalikan ke sini, kemudian dikalikan dengan ulirnya, ya tetap hasilnya adalah E pangkat X ya. Kemudian ini ditambah suku berikutnya ini ya. Di sana ada C4. Yang kita turunkan adalah X ditambah E pangkat X. Sebagai turunan pertama dari X dikali E pangkat X, dia adalah E pangkat X ditambah dengan X E pangkat X ya. Jadi untuk bagian ini sudah kita jelaskan ya pada bagian pada bagian B tadi ya. Jadi kita peroleh bahwa sebagai turunan dari bentuk ini karena dia berbentuk perkalian, maka kita gunakan rumus U kali P, yaitu aksen P ditambah PP ditambah
U aksen P ya, jadi U aksen P ditambah U P aksen, sehingga kita peroleh bentuk ini ya, sebagai turunan daripada X dikali dengan E pangkat X. Nah, selanjutnya C5, perhatikan pangkatnya di sini minus 1, min X, kita turunkan ini berarti dia min 1. Min 1 kita kali ke depan, berarti di sana kita hasilkan dia bentuk pengurangan, yaitu dikurang C5 kemudian dikali dengan Eulernya ya. Jadi min E berpangkat min X itu sebagai turunan dari E berpangkat min X ya. C5 sebagai koefisien tetap kita tulis. Jadi ini sebagai turunan pertama. Nah, selanjutnya untuk turunan yang kedua dari Y di titik X, dia sama dengan, nah kita turunkan lagi bentuk ini ya, untuk menghasilkan turunan kedua. Nah, untuk yang pertama ini sin X kita turunkan, hasilnya adalah cos X, berarti tetap min C1 dikali dengan cos X. Nah, sekarang pada bagian ini cos X diturunkan adalah min sin X, berarti penjumlahan sudah jadi pengurangan ya. Jadi dikurang C2 dikali dengan sin X. Jadi min sin X itu sebagai turunan daripada cos X. Bagian ini E pangkat X turunannya adalah E pangkat X, berarti ditambah C3 dikali dengan E pangkat X. Kemudian ditambah lagi pada bagian ini lagi, jadi C4 dalam kurung, bentuk ini jika diturunkan lagi maka dia hasilnya adalah 2 kali E pangkat X ditambah dengan X E pangkat X ya. Jadi hasilnya sudah kita tuliskan pada bagian B, bahwa turunan keduanya adalah ini ya. Kemudian bagian ini kita turunkan lagi, pangkatnya min 1, min X ya, diturunkan hasilnya adalah min 1, kita kali ke depan berarti dia berbentuk penjumlahan, kemudian dikali dengan C5 ditambah C5 dikali dengan Eulernya, yaitu E berpangkat min X. Oke. Ini sebagai turunan kedua daripada Y. Nah, berikutnya kita tentukan lagi turunan ketiga dari Y. Jadi turunan ketiga dari Y di titik X. Nah, ini lagi kita turunkan. Jadi ini lagi cos X turunannya adalah min sin X, di sini ada negatif berarti dia sudah positif. C1 kemudian dikali dengan sin X. Kemudian sin X turnannya adalah cos X. Bentuk pengurangan tetap dalam bentuk pengurangan. Sin X turnannya adalah cos X. Kemudian ditambah C3 E pangkat X turnannya adalah C3 E pangkat X. Ya, karena turunan pangkatnya dia adalah 1. Berarti ini kita kalikan 1 ya. Bentuknya hasil ini lagi ya. Kemudian ditambah, nah bagian C4 bentuk ini lagi kita turunkan, maka kita boleh nanti di hasilnya adalah 3 kali E berpangkat X ditambah dengan X E pangkat X ya. Jadi sebagai turunan dari bentuk ini dia sama dengan ini. Kemudian bagian ini pangkatnya kita turunkan, hasilnya min 1. Berarti ini kita kalikan min 1, berarti di sana dikurang C5 kemudian dikali dengan Eulernya lagi ya. Jadi ini sebagai turunan yang ketiga. Nah, sebagai turunan yang terakhir yaitu turunan yang keempat ya. Jadi hanya sampai pada turunan yang keempat karena pada nilai awal itu yang dia melibatkan sampai turunan keempat ya. Nah, selanjutnya untuk turunan yang keempat ini kita turunkan lagi satu persatu. Di sini sin X, maka turunannya dia adalah C1 cos X. Kemudian di sini cos X turunannya adalah min sin X. Di sini jadi min sin X dikalikan dengan ini, berarti dia ditambah dengan C2 dikali dengan sin X. Kemudian untuk C3 E pangkat X turunannya adalah C3 E pangkat X. Kemudian ditambah yang C4 sebagai turunan dari bentuk ini dia adalah 4 kali E pangkat X ditambah dengan X dikali dengan E pangkat X ya. Jadi hasil ini sudah kita tuliskan pada bagian B. Nah, sekarang ini lagi kita turunkan, sebagai turunan pangkatnya min 1 kita kali ke sini berarti dia sudah plus. Kemudian di sini C5 dikali E berpangkat min X. Oke. Nah, sekarang kita sudah peroleh turunan pertama, jadi mulai dari Y sampai turunan keempat itu sudah kita peroleh semua rumusnya. Nah, sekarang kita gunakan nilai awal ini. Yang pertama ini ya, untuk jadi dari sini nanti kita peroleh beberapa 5 persamaan ya. Jadi pertama kita gunakan ini, bahwa nilai Y di titik X sama dengan 0, dia sama dengan 1 ya. Jadi bentuk ini kita substitusi ke sini. Jadi di sini nilai Y di titik X sama dengan 0 ya. Jadi X sama dengan 0. Jadi di sini 0, berarti di sini kita ganti sum S dengan 0 ya. Jadi itu nanti kita peroleh persamaan pertama. Jadi yang pertama di sini
Sini kita ganti 0, berarti C1 cos 0. Teman-teman ingat untuk cos 0 dia sama dengan 1. Berarti pada bagian ini C1 dikali cos 0, berarti C1 dikali 1 hasilnya adalah C1. Jadi pada bagian itu dia adalah C1. Kemudian ditambah ya, tambah di sini X-nya diganti 0 ya. Jadi sum X pada bentuk ini kita ganti 0. C2 dikali sin 0. Sin 0 hasilnya adalah 0 dikali C2 berarti dia 0. Berarti pada bagian ini hasilnya 0. Langkah ke berikutnya lagi, E pangkat 0. E pangkat 0 hasilnya 1 dikali C3 berarti di situ ditambah dengan C3 ya. Jadi 1 kali C3 di hasilnya adalah C3, berarti ditambah C3. Nah, suku berikutnya lagi di sana. Di sini ada X dikali dengan E pangkat 0, berarti 0 dikali dengan 1, berarti hasilnya adalah 0. Berarti untuk suku C4 ini dia sama dengan 0 ya. Kemudian berikutnya lagi di sini E pangkat min X-nya 0 ya. Jadi sama saja ini E pangkat 0. E pangkat 0 sama dengan 1 dikali C5, dia hasilnya adalah C5. Berarti di sini ditambah C5. Nah, dia sama dengan nilai awal bahwa nilai Y di X sama dengan 0, dia sama dengan 1. Ini merupakan bentuk dari Y 0, di mana pada nilai awal dia diketahui dia sama dengan 1. Berarti ini dia sama dengan 1. Nah, sekarang kita sudah peroleh untuk persamaan yang pertama. Nah, berikutnya kita gunakan lagi nilai awal berikutnya ya, bahwa nilai turunan pertama Y di X sama dengan 0, dia sama dengan 0. Nah, sekarang di sini yang kita gunakan adalah turunan pertama. Nah, kita sudah peroleh turunan pertama Y adalah ini. Jadi prosedurnya sama ya. Di sini X-nya kita ganti 0, maka di sini juga semua X-nya kita ganti 0. Jadi pada bagian ini dulu min C1 dikali sin 0. Sin 0 itu hasilnya 0, berarti min C1 dikali 0 hasilnya sama dengan 0. Jadi bagian ini 0. Kemudian di sini cos 0 sama dengan 1 dikali C2, berarti dia di C2. Berarti di situ C2. Kemudian di sini E pangkat 0 1 dikali C3, berarti hasilnya C3 ya, berarti ditambah C3. Kemudian pada bagian ini di sini 0 dikali E pangkat 0 hasilnya 0. Di sini E pangkat 0 1. Jadi untuk dalam kurung siku ini dia hasilnya adalah 1 ya. Jadi 1 tambah 0 berarti ini 1 dikali C4, berarti dia sama dengan C4. Jadi kita tulis C4. Nah, berikutnya lagi di sini ini E pangkat min X, berarti E pangkat 0 ya, karena min 1 dikali 0 hasilnya 0. Jadi E pangkat 0 1 dikalikan dengan min C5, berarti dia adalah min C5. Nah, ini berdasarkan nilai awal bahwa nilai turunan pertamanya dia sama dengan 0, dia sama dengan 0, maka bentuk ini dia sama dengan 0 ya. Jadi ini merupakan bentuk turunan pertama Y di X sama dengan 0, di mana pada nilai awal dia diketahui bahwa nilainya itu dia sama dengan 0, berarti ini dia sama dengan 0 ya. Jadi kita peroleh persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya untuk persamaan yang berikutnya, persamaan yang ketiga, kita gunakan lagi nilai awal ini ya. Jadi ini nilai turunan kedua Y di X sama dengan 0, dia juga sama dengan 0. Nah, kita gunakan turunan kedua. Sebagai turunan kedua adalah bentuk ini. Jadi pada bagian ini kita ganti 0, semua di sini X kita ganti 0. Di sini terlebih dahulu di sini berarti min C1 dikali cos 0 hasilnya adalah min C1. Jadi cos 0 1 ya. Berarti min C1 dikali 1 hasilnya adalah min C1. Jadi min C1 kemudian ditambah di sini sin 0, berarti hasilnya 0 dikali dengan ini dia tetap 0. Sekarang ke sini E pangkat 0 1 dikali C3 hasilnya C3, berarti ditambah dengan C3. Kemudian pada bagian yang C4 di sini 0 dikali E pangkat 0 sama dengan 1, jadi 0 dikali 1 tetap hasilnya 0 ya. Jadi pada bagian 0 di sini 2 dikali E pangkat 0, berarti 2 kali 1, berarti 2 ditambah 0, berarti 2. Jadi untuk dalam kurung siku di hasilnya adalah 2 dikali dengan C4, berarti di situ 2 kali C4. Nah, selanjutnya pada C5 E pangkat 0 1 dikali C5 hasilnya adalah C5, berarti ditambah C5. Ini dia sama dengan 0. Oke, itu untuk persamaan yang ketiga. Nah, selanjutnya untuk yang persamaan yang keempat, jadi ini tadi sudah kita gunakan ya, ini sudah. Nah, sekarang pada turunan yang ketiga ya. Nah, sekarang diketahui bahwa turunan ketiga Y di X sama dengan 0, dia juga sama dengan 0. Nah, sekarang kita lakukan proses yang sama. Di sini X-nya 0, di sini juga sum X kita ganti dengan 0. Jadi C1 dikali sin 0 hasilnya adalah 0. Kemudian di sini min C2 dikali cos 0 1 ya, berarti min C2 dikali 1 hasilnya adalah min C2, berarti kita tulis min C2.
kemudian ditambah C3 dikali E pangkat 0 hasilnya adalah C3 E pangkat 0 1 ya. Kemudian di sini 0, jadi pada bagian ini dia 0, di sini E pangkat 0 sama dengan 1 dikali 3, berarti 3 ini 3 ditambah 0 3 dikali C4 berarti ditambah dengan 3 kali C4. Nah sekarang yang ini E pangkat 0 1 dikali min C5 berarti sama dengan min C5 ya. Nah ini dia sama dengan 0. Nah ini untuk persamaan yang keempat. Berikutnya ini ya, untuk turunan keempat itu diketahui dia nilainya di X sama dengan 0 juga sama dengan 0. Nah kita gunakan lagi ke sini, di sini kita ganti 0, di sini semua X kita ganti dengan 0. Di sini dulu C1 dikali cos 0 hasilnya adalah C1, cos 0 ingat ya, cos 0 sama dengan 1. C2 dikali sin 0 hasilnya 0 dikali C2 0. Kemudian E pangkat 0 1 dikali C3 berarti hasilnya C3, berarti ditambah C3. Kemudian ditambah pada bagian ini di sini 0 ya, karena di sini ini X dikali E pangkat S berarti di 0. Di sini 4 dikali E pangkat 0 berarti 1. Jadi 4 kali 1 hasilnya 4. Jadi 4 tambah 0 4 dikali C4 berarti pada bagian itu di hasilnya adalah 4C4. Suku yang terakhir ini ya, C5 dikali E pangkat 0 berarti dia hasilnya adalah C5 dikali 1 berarti dia sama dengan C5. Nah ini juga dia sama dengan 0 ya. Nah sekarang kita sudah memiliki 5 persamaan yang dalam variabel C1, C2, C3, C4 dan C5. Jadi ini merupakan sistem persamaan linear yang terdiri dari 5 variabel ya, yaitu C1, C2, C3, C4, C5 dan terdiri dari 5 persamaan. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai-nilai dari C1 sampai nilai dari C1 sampai C5 ini dengan menggunakan, jadi teman-teman bisa menggunakan metode substitusi eliminasi, namun pada bagian ini kita akan coba gunakan operasi baris elementer ya, serupa pada bagian B tadi ketika kita menentukan determinan matris ordo 5x5 kita menggunakan operasi baris elementer. Nah, untuk menentukan penyelesaian dari SPL ini maka kita juga dapat menggunakan operasi baris elementer. Jadi prosedurnya pertama kita tuliskan yang namanya matris diperbesar dari SPL ini ya. Jadi sebagai matris diperbesar yang kita maksud ya adalah jadi matriks sebagai matris yang diperbesar ya dari SPL itu adalah, jadi kita tuliskan dulu. Nah, sebagai matris yang diperbesar dari SPL di atas itu adalah gabungan antara matris koefisien dengan matris kolom untuk nilai kanan ya. Jadi pertama kita tuliskan dulu untuk matris koefisien daripada SPL ini. Jadi untuk matris koefisien untuk baris yang pertama itu bersesuaian dengan koefisien pada persamaan pertama ini. Jadi kita tuliskan ya, untuk koefisien daripada C1 dari persamaan pertama ini, untuk koefisien C1 dia sama dengan 1, berarti kita tulis 1. Kemudian untuk koefisien dari C2 dari persamaan pertama, karena di sini tidak ada C2, berarti dia koefisiennya 0 ya. Kemudian untuk koefisien daripada variabel berikutnya ya, jadi C2 tadi sudah, C3 lagi koefisiennya di sini adalah 1, jadi kita tulis 1. Kemudian berikutnya C4, karena di sini tidak ada C4 maka dia koefisiennya 0 ya. Jadi penulisan koefisiennya itu secara berurutan, mulai dari C1, C2, C3, C4, yang terakhir adalah C5. Koefisien C5 pada persamaan ini dia adalah 1, jadi ini sama dengan 1 ya. Nah sekarang untuk kolom yang untuk baris yang kedua bersesuaian dengan persamaan yang kedua. Nah kita ambil untuk yang pertama koefisien daripada C1, karena pada bagian ini tidak memuat C1 maka dia koefisiennya adalah 0. Selanjutnya koefisien dari C2, di situ kita lihat dia sama dengan 1 ya. Sebagai koefisien daripada C3 di sini dia adalah 1. Oke. Sebagai koefisien daripada C4 juga sama dengan 1. Sebagai koefisien dari C5 dia adalah min 1 ya. Jadi nanti untuk nilai kanan nanti kita tulis ya. Kita tuliskan terlebih dahulu matris koefisien daripada SPL ini. Nah sekarang untuk baris yang ketiga bersesuaian dengan persamaan yang ketiga. Jadi untuk koefisien dari C1 dia di sana adalah min 1.
Kemudian koefisien daripada C2, karena di sini tidak memuat variabel C2, maka dia koefisiennya 0. Kemudian koefisien daripada C3 adalah 1, koefisien daripada C4 adalah 2, kemudian koefisien daripada C5 adalah 1. Nah, sekarang untuk baris yang keempat bersesuaian dengan persamaan yang keempat. Koefisien dari C1 di sini 0 ya, jadi di sini 0. Kemudian koefisien dari C2 di sana adalah min 1. Koefisien daripada C3 1, koefisien daripada C4 3, ya, jadi koefisien daripada C4 3 pada persamaan yang keempat, koefisien daripada C5 adalah min 1. Nah, sekarang untuk baris yang terakhir bersesuaian dengan persamaan yang kelima. Jadi koefisien daripada C1 adalah 1, koefisien daripada C2 dia 0, kemudian koefisien dari C3 adalah 1, C4 adalah 4, kemudian C5 adalah 1. Oke, ini merupakan entry pada matris koefisien untuk SPL ini, ya. Nah, sekarang matris koefisien ini kita perbesar dengan menambahkan satu kolom lagi, di mana entry-nya itu adalah ini, nilai kanan ini, ya. Jadi ini terletak pada baris yang pertama, kita tambahkan di sini untuk satu kolom, ya. Nah, untuk baris berikutnya adalah 0, jadi ini kita tulis secara berurutan 0, 0, kemudian 0 dan 0, ya. Jadi matris diperbesar yaitu matrisnya koefisien yang kita tambahkan dengan matris kolom, di mana entry-nya itu adalah nilai kanan dari SPL yang ini. Itu yang kita sebut sebagai matris diperbesar. Nah, sekarang untuk nilai kanan ini kita kasih batas seperti ini, ya. Jadi yang bagian sebelah kiri adalah matris koefisien. Untuk yang ini matris kolom ini adalah matris untuk entry-nya yang kita ambil sebagai nilai kanan, ya. Jadi ini yang kita maksud sebagai matris diperbesar, ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan penyelesaian daripada SPL ini, di mana kita sudah menuliskan bentuk matris diperbesarnya, itu acuannya dengan menggunakan operasi baris elementer, ya. Acuannya bahwa matris koefisien ini, jadi matris koefisien ini, ya, matris koefisien ini kita lakukan operasi baris elementer sehingga matris koefisien ini dia menjadi matris diagonal. Jadi kita ubah matris koefisien menjadi matris diagonal. Nah, berbeda tadi pada pada bagian untuk menentukan determinan matris dengan menggunakan operasi baris elementer, maka matris tersebut kita ubah menjadi matris segitiga atas. Ya, itu salah satu salah satu metodenya. Dengan menggunakan operasi baris elementer, matris tersebut kita ubah menjadi matris segitiga atas ketika kita ingin menentukan determinannya. Nah, ketika kita ingin menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear seperti ini dengan menggunakan operasi baris elementer, maka matris koefisien daripada SPL tersebut kita ubah menjadi matris diagonal. Nah, apa yang dimaksud dengan matris diagonal? Yaitu matris di mana entry selain yang terletak pada diagonal utama itu semuanya 0. Jadi misalkan, jadi ini diagonal utamanya, ya, pada matris koefisien ini. Jadi entry selain dari diagonal utama ini itu adalah 0. Jadi misalkan pada kolom pertama ini diagonal utama, entry pada diagonal utama, maka ini semuanya harus 0. Pada kolom yang kedua ini diagonal utama, entry yang terletak pada diagonal utama, maka di sini harus 0, di bawahnya juga harus 0. Kemudian ini pada kolom yang ketiga, ya, ini entry yang terletak pada diagonal utama, maka di atasnya ini harus 0, di bawahnya juga semuanya harus 0. Nah, begitupun pada kolom yang keempat, ini entry yang terletak pada kolom yang keempat, maka ini semua ke atas kita harus ubah jadi 0 dengan ini. Nah, untuk kolom yang kelima, entry yang terletak pada diagonal utama adalah ini. Berarti ini semua ke atas, semua ini kita ubah jadi 0 dengan menggunakan operasi baris elementer. Jadi tahapannya sama ketika kita menentukan determinan, kita bentuk
ya, kita bentuk setiap kolom mulai dari kolom pertama, jadi secara berurutan kita bentuk kolom pertama, kita bentuk kolom berikutnya, kolom kedua sampai kolom yang kelima, sehingga nanti matris koefisien ini itu berbentuk matris diagonal, ya. Jadi itu acuan kita untuk melakukan operasi baris elementer, sehingga nanti kita bisa menentukan penyelesaian atau sebagai nilai daripada C1 sampai C5 dari sistem persamaan linear ini, ya. Jadi pertama kita akan ubah kolom yang pertama, ya. Jadi prosedurnya sama ketika kita menentukan determinan pada bagian B tadi, ya. Jadi pertama-tama kita kerja bagian ini, di mana pada kolom yang pertama ini entry yang terletak pada diagonal utama dia terletak pada baris yang pertama, yaitu inilah ini, ya. Nah, sekarang ini entry yang terletak pada baris pertama. Berarti semua entry di bawah satu ini kita buat 0. Di sini sudah 0, oke. Nah, min 1 kita perlu jadikan 0. Ini juga sudah 0, oke. Ini juga perlu kita jadikan 0. Jadi di bawah satu ini itu ada dua entry yang perlu kita jadikan 0, yaitu min 1 dengan satu ini yang terletak pada baris kelima dengan baris ketiga. Nah, sekarang kita tuliskan operasinya. Jadi ini kita min 1 kita jadikan 0, di mana diagonal pada kolom pertama ini, ya. Kolom pertama ini entry yang terletak pada diagonal utama itu dia terletak pada baris pertama. Berarti acuan kita adalah baris pertama ditambah dengan, jadi baris pertama, ya. Jadi baris pertama ditambah dengan, karena min 1 ini terletak pada baris yang ketiga, berarti B1 ditambah dengan B3. Jadi untuk pembentukan operasinya itu serupa pada bagian B tadi ketika kita menentukan determinan matris dengan menggunakan operasi baris elementer, ya. Jadi baris pertama di sini karena entry pada diagonal utama untuk kolom pertama terletak pada baris pertama, jadi kita gunakan B1. Kemudian baris ketiga di sini karena min 1 ini yang akan kita ubah jadi 0, dia terletak pada baris ketiga, ya. Nah, sekarang kita tentukan faktor pengali dari B1. Jadi aturannya sama, pada kolom pertama ini jadi pembagi. Jadi min 1 dibagi 1 hasilnya min 1, kemudian dikalikan dengan min 1 lagi. Jadi jika kita sudah membagi dengan ini, selanjutnya hasil itu kita kalikan dengan min 1. Jadi min 1 dibagi 1 hasilnya min 1, kemudian dikali min 1 hasilnya adalah 1. Berarti baris pertama kita kalikan dengan 1, ya. Jadi baris pertama kita kalikan dengan 1. Nah, selanjutnya yang akan kita buat 0 adalah ini, ya. Jadi sama, yang jadi acuan adalah baris pertama ditambah dengan ini terletak pada baris yang kelima, berarti B1 ditambah dengan B5. Nah, selanjutnya kita tentukan faktor pengali dari B1. Jadi sama, 1 dibagi 1 hasilnya 1, dikali min 1 hasilnya min 1. Berarti baris pertama kita kalikan dengan min 1. Jadi entry pada baris pertama kita kalikan min 1, kemudian hasil itu kita jumlahkan ke baris yang kelima. Maka nanti dengan operasi ini 1 itu kita ubah jadi 0, ya. Nah, sekarang kita tuliskan hasilnya. Jadi yang tidak berubah yaitu baris pertama, baris kedua dengan baris yang keempat, ya. Jadi baris pertama kita tulis kembali, yaitu 1, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 1, sebagai nilai kanannya dia adalah 1. Baris kedua juga tetap karena entry di bawah diagonal utama dia sudah 0. Jadi kita tidak perlu ubah untuk entry pada baris yang kedua ini. Jadi kita tulis kembali entry-entrynya, ya, untuk yang pada baris yang kedua. Nah, sekarang baris ketiga kita ubah menggunakan operasi ini. Karena baris pertama kita kali 1, berarti secara langsung kita langsung jumlahkan, ya. 1 ditambah min 1 hasilnya 0. Kemudian kolom berikutnya 0 ditambah 0 hasilnya 0. 1 ditambah, jadi B1 ditambah B3, ya. Jadi 1 ditambah 1 hasilnya 2. Jadi kita jumlahkan semua entry pada baris pertama dengan semua entry pada baris yang ketiga, yang sesuai dengan letak kolom yang sesuai, ya. Kemudian berikutnya lagi 0 ditambah 2 hasilnya adalah 2. Kemudian 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Kemudian 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Oke, ini baris ketiga yang baru. Nah, selanjutnya untuk baris yang keempat tetap. Jadi di sini 0, kemudian di sana min 1, kemudian 1, kemudian 3,
kemudian min 1, kemudian 0 ya. Nah, selanjutnya untuk baris yang kelima kita ubah dengan menggunakan operasi ini. Jadi operasinya min 1 dikali B1 ditambah dengan B5 ya. Jadi baris pertama intinya kita kali min 1. Min 1 kali 1 hasilnya min 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0 ya. Min 1 kali 0 hasilnya 0 ditambah 0 hasilnya 0. Min 1 kali 1 min 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0. Min 1 kali 0 0 ditambah 4 hasilnya adalah 4. Kemudian min 1 kali 1 min 1 ditambah 1 hasilnya sama dengan 0. Min 1 jadi untuk nilai kanan, min 1 kali 1 min 1 ditambah 0 hasilnya adalah min 1. Oke. Nah, sekarang perhatikan kolom pertama. Itu sudah sesuai dengan bentuk dari matris diagonal. Matris diagonal bahwa untuk kolom pertama itu ini entry yang terletak pada diagonal utama, semua entry di bawahnya harus 0. Ini sudah kita bentuk ya. Nah, sekarang ini kita kasih batas ya sebagai matris koefisien dengan matris kolom ini. Nah, sekarang ini kita kita peroleh matris diperbesar yang baru. Ya, nah selanjutnya kolom pertama sudah, kita lanjut pada kolom yang kedua. Nah, pada kolom yang kedua, entry yang terletak pada diagonal utama adalah entry yang terletak pada baris kedua. Jadi kolom kedua, maka entry yang bersesuaian dengan diagonal utama dia letaknya pada baris yang kedua. Kolom kedua, baris kedua. Oke. Jadi baris kedua jadi acuan ya. Berarti selain daripada satu ini entry di atas dengan di bawahnya itu semuanya harus 0. Jadi yang di atasnya sudah 0, berarti ini sudah memenuhi. Yang di bawahnya itu di sini ada min 1. Ini sudah 0, ini sudah 0. Oke. Min 1 ini yang perlu kita ubah jadi 0. Nah, sekarang kita tuliskan operasinya. 1 ini dia terletak pada baris yang kedua, berarti kita tulis B2. Lalu ditambah min 1 kita jadikan 0, dia terletak pada baris yang keempat, berarti B2 ditambah dengan B4. Nah, sekarang sebagai faktor pengalih dari baris kedua, ini min 1 kita bagi ke sini. Jadi min 1 dibagi jadi entry pada diagonal utama yang jadi pembagi ya. Yang akan dijadikan 0 yang akan kita bagi. Jadi min 1 dibagi 1 hasilnya adalah min 1, kemudian kita kali min 1 berarti 1. Berarti baris pertama kita kalikan dengan 1. Ya, jadi baris pertama kita kalikan dengan 1. Untuk baris yang kelima tetap ya, karena pada kolom kedua ini entry di bawah 1 ini sebagai entry pada diagonal utama dia sudah 0. Ya, jadi tetap. Nah, selanjutnya kita tuliskan jadi hanya satu operasi ya, karena hanya satu entry yang akan kita ubah jadi 0 untuk kolom yang kedua ini. Jadi kita tuliskan untuk baris-baris yang lain, yaitu di sana untuk baris pertama ya 1, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 1. Baris kedua juga tetap, yaitu 0, kemudian 1, kemudian 1, 1, di sana ada min 1 dengan 0. Baris ketiga juga tetap, yaitu 0, kemudian 0, 2, 2, 2, kemudian 1. Nah, untuk baris yang keempat kita ubah berdasarkan operasi ini. Jadi baris pertama kita kali 1, berarti secara langsung kita jumlahkan ya, karena entry pada baris kedua kita kali 1. Jadi tidak berubah entry-nya. 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. 1 ditambah min 1 hasilnya adalah min 1. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0 ya. Jadi di sini 0. Kemudian 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Kemudian 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Kemudian min 1 ditambah min 1 hasilnya adalah minus 2. Kemudian 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Oke, ini baris yang keempat yang baru. Di mana pada kolom yang kedua dia sudah 0 ya, di bawah entry di bawah diagonal utama ini dia sudah 0 untuk baris keempat. Nah, baris yang kelima tetap ya, berarti 0, kemudian 0, kemudian 0, kemudian 4, kemudian 0 dengan min 1. Oke, kita kasih batas di sini. Nah, sekarang kita peroleh untuk matris diperbesar yang ketiga. Nah, sekarang lihat untuk kolom kedua sudah terpenuhi. Entry pada diagonal utama di atasnya 0, di bawahnya semuanya 0 ya. Ya, sekarang kita lanjut pada, jadi kita kerjakan secara berurutan ya, dari kolom pertama sampai kolom kelima. Jadi kolom ketiga lagi berikutnya. Untuk kolom yang ketiga, entry yang terletak pada diagonal utama dia terletak pada
baris ketiga, kolom ketiga, baris ketiga. Jadi nanti baris ketiga lagi jadi acuan. Nah, berarti entry pada kolom ketiga ini, entry selain ini, ya, yang terletak pada baris ketiga ini semuanya harus nol. Jadi ini kita buat nol, ini juga kita buat nol, ini juga kita buat nol. Ini sudah jadi nol. Berarti ada 3 entry pada diagonal pada baris yang pada kolom yang ketiga ini yang perlu kita jadikan nol, yaitu 1 dengan 2 ini. Nah, sekarang ini dulu kita tuliskan operasinya. Jadi ini pada baris yang ketiga ya. Jadi B3 ditambah 1 terletak pada baris pertama, berarti B3 ditambah dengan B1. Nah, sekarang faktor pengalinya ini kita bagi ke sini, 1 dibagi 2 1/2 ya. Jadi ini 1 bagi 2 berarti 1/2 dikali dengan min 1 berarti min 1/2. Berarti untuk faktor pengali dari baris ketiga adalah min 1/2 ya. Nah, sekarang ini lagi ya. Jadi untuk kolom ketiga perhatikan, ini lagi kita jadikan 1 karena sama ini. Jadi faktor pengalinya juga adalah min 1/2. Ini juga dikali dengan B3 ditambah 1 terletak pada baris yang kedua, berarti ini ditambah dengan B2 ya. Nah, selanjutnya untuk kolom yang ketiga tetap ya. Kolom yang keempat kita perlu ubah karena di sini 2 ya. Jadi ini kita ubah jadi 0. Jadi ini kita tuliskan operasinya jadi B3 terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan 2 ini terletak pada baris yang keempat, berarti B3 ditambah dengan B4. Nah, sekarang faktor pengali dari B3, 2 dibagi 2 hasilnya 1, kemudian dikali min 1 berarti hasilnya adalah min 1, berarti baris ketiga dikali dengan min 1 ya. Jadi untuk kolom ketiga, untuk kolom yang ketiga, baris yang ketiga yang jadi acuan untuk menuliskan operasinya ya. Nah, selanjutnya ketiga operasi ini kita terapkan pada matris ini. Jadi baris pertama dulu. Jadi perhatikan untuk baris pertama kita ubah berdasarkan operasi ini. Nah, perhatikan untuk 2 ini karena di sini 0 ya, di sini 0. So ini ya 0, maka ketika menggunakan operasi ini maka dia hasilnya tetap sama dengan bentuk ini. Ya, karena pada baris kedua kita nantinya kita kalikan dengan min 1/2 kemudian ditambahkan dengan B1, berarti hasilnya tetap sama dengan ini ya. Jadi pada baris pertama 1 tetap hasilnya sama dengan 1, 0 juga tetap hasilnya sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya di sini baris ketiga kita kali min 1/2, jadi min 1/2 kali 2 min 1 ditambah 1 dia sama dengan 0. Sekarang di sini lagi min 1/2 kali 2 hasilnya adalah min 1 ditambah 0 hasilnya adalah jadi min 1/2 dikali 2 hasilnya min 1 ditambah 0 hasilnya adalah min 1. Jadi di sini min 1 ya. Selanjutnya lagi ini kolom berikutnya min 1/2 dikali 2 hasilnya adalah min 1, min 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0. Kemudian ini lagi yang terakhir min 1/2 kali 1 min 1/2 ditambah 1 hasilnya adalah 1/2. Oke. Jadi ini untuk baris yang pertama yang baru. Nah, selanjutnya baris kedua kita gunakan operasi ini. Sama ya. Karena di sini 0, maka ini juga hasilnya tetap sama dengan ini. Berarti di sana dia adalah 0 dengan 1 ya, 0 dengan 1. Nah, sekarang ini kita gunakan ini dikali min 1/2 kali 2 min 1 ditambah 1 dia hasilnya adalah 0. Min 1/2 kali 2 min 1 ditambah 1 dia 0. Kemudian min 1/2 kali 2 hasilnya min 1 ditambah min 1 hasilnya adalah min 2. Kemudian min 1/2 kali 1 min 1/2 ditambah 0 hasilnya adalah min 1/2. Oke, ini baris yang kedua yang baru. Baris yang ketiga tetap 0, kemudian 0, kemudian 2, 2 dengan 1. Nah, baris yang keempat kita gunakan operasi ini ya. Sekarang ini 0 berarti ini tetap 0 ya. Jadi jika di sini 0 itu jika kita gunakan operasi ini maka entry-nya tidak berubah, dia tetap sama dengan 0 ya. Sekarang ini kita ubah. Jadi baris ketiga dulu kita kali min 1. Min 1 kali 2 minus 2 ditambah 2 hasilnya adalah 0. Min 1 kali 2 minus 2 ditambah 4 hasilnya adalah 2. Min 1 kali 2 minus 2 ditambah minus 2 hasilnya adalah minus 4. Kemudian min 1 kali 1 min 1 ditambah 0 hasilnya adalah min 1. Oke, ini untuk baris yang keempat yang baru. Selanjutnya baris yang kelima tetap ya. 0, 0, 0, kemudian di sana ada 4, kemudian 0, kemudian min 1. Oke, kita kasih batas untuk nilai kanan. Oke, kita sudah memperoleh matris diperbesar
yang ke berapa ini? Sudah yang keempat ya. Oke. Sudah yang keempat. Nah, selanjutnya baris ke kolom ketiga sudah ya, entry pada diagonal utama, di tempat lain dia 0 ya. Nah, itu sudah memenuhi matriks diagonal. Selanjutnya kita kerja lagi untuk kolom yang ke empat. Nah, kolom yang keempat, entry pada diagonal utama dia terletak pada baris yang keempat. Jadi kolom keempat, baris keempat, berarti ini ya. Nah, ini entry yang pada kolom keempat ini yang terletak pada diagonal utama. Oke. Nah, sekarang yang akan kita ubah jadi 0, ini min 1, 2 dengan 4. Ini sudah 0 ya. Jadi min 1 itu letaknya pada baris pertama. Jadi ini diagonal utama ini dia terletak pada baris yang keempat. Berarti yang jadi acuan adalah B4 ditambah dengan min 1 pada baris pertama, berarti ditambah dengan B1. Nah, sekarang operasinya ini kita bagi ke sini, kemudian dikali min 1. Min 1 dibagi 2, min 1/2 dikali min 1 berarti positif 1/2. Berarti baris yang keempat kita kalikan dengan 1/2. Jadi operasi untuk baris pertama dia ini. Baris yang kedua tetap ya, karena di sini sudah 0. Lanjut untuk baris yang ketiga. Ini kita jadikan 0. Berarti di sana B4 ditambah, ini terletak pada baris yang ketiga, berarti B4 ditambah dengan B3. Nah, faktor pengali dari B4, 2 dibagi 2, 1, dikali min 1 berarti min 1. Jadi min 1 dikali dengan B4. Selanjutnya untuk baris yang kelima, ya, 4 kita jadikan 0 lagi, berarti B4 lagi di sana, ditambah dengan B5 ya, sebagai letak dari 4 ini yang akan kita buat 0, dia terletak pada baris yang kelima. Sekarang faktor pengali daripada baris keempat, 4 dibagi 2, 2 dikali min 1 minus 2, berarti baris yang keempat kita kalikan dengan minus 2. Oke, ini ada 3 operasi ya, karena pada kolom keempat ini ada 3 entry yang akan kita jadikan 0, berarti ada 3 operasi. Nah, selanjutnya kita tentukan hasilnya. Untuk bagian ini dulu ya, kita gunakan operasi ini, di mana baris keempat kita kali 1/2. Jadi ini ya, ini karena di sini 0, maka entry yang bersesuaian pada baris pertama itu tetap. Jadi 1, 0, 0 itu tetap ya ketika kita menggunakan operasi ini. Ya, jadi seperti ini, karena di sini nanti kita kali 1/2, kemudian hasilnya kita jumlahkan ke sana, maka hasilnya tetap ini. Karena ini ketika kita kalikan dengan 1/2, dia tetap hasilnya 0. Kita jumlahkan dengan ini, maka hasilnya tetap ini, jadi 1, 0, 0. Kemudian ini kita kali 1/2, jadi 1/2 kali 2, 1, ditambah min 1, hasilnya adalah 0. Kemudian ini lagi dikalikan dengan 1/2 dikali minus 4, dia adalah minus 2 ya. Jadi 1/2 dikali minus 4 adalah minus 2, ditambah 0 dia sama dengan minus 2. Kemudian berikutnya ini min 1/2 dikali min 1 min 1/2 ditambah 1/2 hasilnya adalah 0. Oke, ini baris pertama yang baru. Baris yang kedua tetap ya, yaitu 0, kemudian 1, 0, kemudian 0, kemudian minus 2, kemudian min 1/2. Jadi dia tetap, karena pada kolom yang keempat ini entry di atas diagonal utama yaitu 0 ini ya, dia sudah 0 untuk baris yang kedua, jadi dia tidak berubah ya. Nah, sekarang untuk baris yang ketiga kita gunakan operasi ini, di mana baris keempat kita kalikan dengan min 1. Jadi ini yang 0 ini entry di atasnya itu tetap ya untuk baris yang ketiga, berarti 0, 0, 2 tetap kita tulis 0, 0, 2. Selanjutnya ini dulu kita kali min 1, jadi min 1 itu baris yang keempat ya. Min 1 kali 2 minus 2 ditambah 2 hasilnya adalah 0. Ini lagi min 1 kali minus 4 adalah 4, ditambah 2 hasilnya adalah 6. Kemudian min 1 kali min 1, 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Ya, jadi untuk bagian ini ya. Jadi ini kali min 1 berarti 1, ditambah ke sini sebagai baris yang ketiga, berarti hasilnya adalah 2. Oke, ini baris yang ketiga. Baris yang keempat tetap ya, yaitu 0, 0, 0, kemudian 2, di sana ada minus 4 dengan min 1. Oke, nah baris yang kelima kita gunakan operasi ini. Baris yang keempat kita kalikan dengan minus 2. Jadi 0 ini, maka ini juga tetap sama dengan 0. 0, 0, 0. Nah, sekarang ini kita kalikan minus 2, berarti minus 4 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 0. Ini kita kalikan minus 2, berarti 8 ditambah 0 hasilnya adalah 8. Ini kita kalikan minus 2,
Ya, ini ketika kalikan minus 2 berarti 2 ditambah min 1 hasilnya adalah 1. Oke. Nah, ini kita sudah bentuk untuk kolom yang keempat. Jadi entry pada diagonal utama di tempat lain dia 0 ya. Jadi sudah memenuhi syarat matris diagonal ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kolom yang kelima, di mana entry pada kolom yang kelima, entry yang terletak pada diagonal utama itu dia terletak pada baris yang kelima. Jadi kolom yang kelima, entry yang terletak pada diagonal utama itu terletak pada baris yang kelima di sini ya. Nah, berarti entry di tempat lain pada kolom yang kelima dia harus 0. Berarti ini semua kita perlu jadikan 0 ini. Ya, jadi yang pertama ini dia apa? Jadi ini dia terletak pada baris yang kelima ya, sebagai entry pada diagonal utama untuk kolom yang kelima. Berarti di sana acuan kita adalah baris yang kelima. Kemudian ditambah ini minus 2 letaknya baris pertama, berarti ditambah dengan B1. Nah, sekarang faktor pengali dari baris yang kelima, persudutnya sama, minus 2 dibagi 8 itu adalah min 1/4, kemudian min 1/4 dikali dengan min 1, batasinya 1/4. Berarti baris yang kelima kita kalikan dengan 1/4 ya. Nah, sekarang baris yang kedua, karena sama angkanya juga minus 2, maka baris yang kelima kita kalikan juga dengan 1/4 ya. Jadi 1/4 B5, kemudian ditambah dengan minus 2 letaknya pada baris yang kedua, berarti ditambah dengan B2. Nah, baris yang ketiga ini jadi B5 dulu kita tambahkan dengan ini baris ketiga ya. Jadi di sini baris ketiga, karena 6 ini akan kita jadikan 0 terletak pada baris yang ketiga. Nah, sekarang faktor pengalinya 6 dibagi 8, 6/8 itu 3/4. 3/4 kita kali min 1 berarti min 3/4. Berarti faktor pengali dari baris yang kelima itu adalah min 3/4 ya. Jadi minus 3/4 ya. Nah, selanjutnya untuk baris yang keempat, ini juga kita perlu jadikan 0 ya. Jadi baris yang kelima B5 ditambah dengan B4. Nah, selanjutnya faktor pengali dari baris kelima, minus 4 dibagi 8 berarti min 4/8 itu min 1/2. Min 1/2 dikali min 1 hasilnya ada 1/2. Berarti baris yang kelima kita kalikan dengan 1/2. Oke, jadi ini 4 operasi ini, sehingga jika kita gunakan nanti, maka angka-angka ini, apa entry-entry ini yang terletak di atas diagonal utama ini dia sama dengan 0 ya. Jadi sekarang kita tentukan hasil operasinya ya. Dan nanti ini, nah perhatikan di sini 8 ya. Jadi karena di sini 0 semua ini, maka entry pada bagian atasnya itu dia tidak berubah ketika kita gunakan operasi ini. Jadi untuk baris pertama dulu dia sampai pada kolom keempat ya, berarti 1 0 0 tetap untuk baris yang pertama, 1 0 0 0 ya, tetap, karena pada baris yang kelima entry yang bersesuaian itu sama dengan 0. Maka nanti ketika dijumlahkan dengan ini sesuai dengan operasi ini, dia tetap sama dengan ini. Sekarang pada ini bagian ini kita kalikan 1/4. 1/4 dikali 8 itu adalah 2, ditambah dengan minus 2 hasilnya adalah 0. Kemudian ini lagi 1/4 dikali 1, 1/4 ditambah dengan 0 hasilnya adalah 1/4 ya. Nah, oke, selesai untuk baris pertama. Baris yang kedua operasinya ini. Oke. Untuk kolom entry pada baris yang kedua, mulai dari kolom pertama sampai kolom keempat tetap ya, karena di bawahnya itu 0. Berarti ini tetap kita tulis di sana ada 0 ya. Jadi 0, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 0. Nah, sekarang ini yang kita ubah berdasarkan rumus ini. Baris yang kelima kita kali 1/4 2 ditambah minus 2 dia sama dengan 0. Baris kelima ini ya, 1/4 dikali 1 1/4 ditambah dengan min 1/2. Berarti 1/4 dikurang 1/2. 1/4 dikurang 1/2 berarti 1/4 dikurang 1/2 itu 2/4, berarti min 1/4. Jadi hasilnya dia adalah min 1/4 ya untuk bagian ini ya. Pada bagian nilai kanan ini dia sama dengan min 1/4. Nah, selanjutnya untuk baris yang ketiga kita tuliskan dulu entry-nya dari kolom pertama sampai kolom keempat itu sama ya, yaitu 0 0 2 dengan 0 ya. Sekarang ini kita ubah berdasarkan operasi ini. Jadi di sini pengali atau faktor pengali dari baris kelima itu adalah minus 3/4. Minus 3/4 dikali 8 hasilnya adalah
Minus 34 bagi 8 hasilnya adalah 82 minus 6, berarti minus 6. Minus 6 ditambah 6 hasilnya adalah 0 ya. Nah, selanjutnya jadi 0 sudah 0 pada bagian itu. Selanjutnya lagi ini dikalikan dengan min 3/4 ya. Jadi min 3/4 dikali 1 min 3/4 ditambah 2. Min 3/4 ditambah 2 jika kita tuliskan min 3/4 ditambah 2 berarti 4 kali 2 8 dikurang 3 5. Berarti di sini 5/4 ya. Jadi itu hasilnya untuk hasil nilai kanannya ya berdasarkan operasi yang ini. Nah, selanjutnya untuk baris yang keempat kita gunakan operasi di sini faktor pengalinya dia adalah 1/2 ya. Jadi kita tuliskan dulu entry pada baris yang keempat, kolom pertamanya tetap, kolom keduanya tetap, kolom ketiganya tetap, kolom keempatnya tetap karena pada baris yang kelima di sini 0. Sehingga untuk operasi ini itu dia tidak mengubah nilai daripada entry-entry ini ya. Sekarang ini kita gunakan operasi ini. Baris yang kelima kita kalikan 1/2. Jadi 1/2 kali 8 4 ditambah minus 4 hasilnya adalah 0. Kemudian di sini 1/2 kali 1 1/2 ditambah dengan min 1 berarti 1/2 dikurang 1 dia hasilnya adalah min 1/2. Oke, nah baris yang kelima tetap ya yaitu 0, kemudian 0 0 0, kemudian 8 dengan 1. Oke, ini sudah kolom yang terakhir ya, sudah kolom yang kelima pada matris koefisiennya. Nah, sekarang perhatikan jadi sudah kolom terakhir ya. Nah, sekarang perhatikan untuk matris yang ini sebagai perubahan dari matris koefisien ini sudah merupakan matris diagonal ya. Jadi entry selain daripada diagonal utama itu semuanya 0. Jadi teman-teman dapat melihat secara langsung bahwa entry selain pada diagonal utama itu semuanya adalah 0 untuk bagian ini ya. Nah, berarti ini sudah berbentuk matriks diagonal. Nah, selanjutnya jika sudah berbentuk matriks diagonal seperti ini, selanjutnya kita tuliskan kembali persamaannya ya. Jadi untuk kolom pertama itu sebagai koefisien daripada C1, kolom yang kedua sebagai koefisien daripada C2, kolom ketiga koefisien daripada C3 ya. Sebagai C3, kolom keempat itu sebagai koefisien daripada C4, kolom yang kelima sebagai koefisien daripada C5. Ini sebagai nilai kanan. Nah, kita tuliskan lagi kembali persamaannya dari hasil yang terakhir ini. Jadi perhatikan untuk baris pertama dulu ya. Pada baris yang pertama hanya C1 yang koefisiennya 1, yang lain dia 0. Berarti untuk persamaan pertama hanya untuk bentuk persamaannya dia hanya C1. 1 kali C1 berarti dia adalah, jadi dari sini kita tuliskan persamaan pertama dia menyisakan C1 saja. Karena untuk C2 sampai C5 itu dia koefisiennya semua 0. Berarti untuk bagian itu hanya C1 saja karena dia koefisiennya 1. 1 kali C1 berarti C1. Nah, dia sama dengan nilai kanan. Di sana dia sama dengan 1/4. Jadi kita sudah peroleh bahwa C1 sama dengan 1/4. Nah, untuk persamaan yang kedua kita ambil di baris yang kedua pada matris ini. Perhatikan bentuknya di sini sebagai koefisien daripada C1, C2 sampai C4 yang tidak sama dengan 0 itu hanya koefisien dari C2. Berarti hanya C2 saja. Jadi 1 kali C2 hasilnya adalah C2. Nah, ini dia nilai kanannya sama dengan min 1/4 ya. Jadi min 1/4. Nah, selanjutnya untuk persamaan yang ketiga bersesuaian dengan baris yang ketiga. Nah, perhatikan bentuk ini, entry-entry ini hanya hanya koefisien daripada C3 yang nilainya tidak sama dengan 0. Berarti nanti persamaannya hanya ini yang tersisa. 2 dikali C3 hasilnya adalah 2C3. Nah, ini sama dengan untuk nilai kanan pada baris yang ketiga dia adalah 5/4. Berarti di sini sama dengan 5/4. 2C3 sama dengan 5/4. Berarti C3 kita peroleh dia sama dengan 5/8 ya. Jadi kita sudah peroleh C3 sama dengan 5/8. Selanjutnya persamaan yang keempat kita ambil dari baris yang keempat. Pada baris yang keempat itu hanya koefisien C4 yang tidak sama dengan 0. Berarti ini kita kalikan ke sini, berarti dia hasilnya adalah 2C4 sama dengan nilai kanan. Pada baris yang keempat dia sama dengan min 1/2.
Berarti kita peroleh bahwa C4 itu sama dengan masing-masing rows kita bagi 2 ya. Berarti C4 itu adalah min 1/4. Nah, sekarang untuk persamaan yang terakhir, persamaan yang kelima bersesuaian dengan C5. Pada bersesuaian dengan baris yang kelima. Pada baris yang kelima ini koefisien C5 ini sama dengan 8. Yang lain itu dia 0. Berarti hanya ini saja ya. 8 dikali C5. Jadi 8 dikali C5, nilai kanannya dia sama dengan 1. Berarti dari sini kita peroleh bahwa nilai daripada C8 dia C5 dia sama dengan 1/8. Nah, di sini kita sudah peroleh nilai C1 1/4, nilai C2 min 1/4, C3 5/8, C4 min 1/4, dan C5 sama dengan 1/8. Nah, dari kelima nilai C ini, selanjutnya bisa kita tentukan penyelesaian dari masalah nilai awal yang diberikan ya. Jadi dari sini kita bisa menuliskan sebagai fungsi yang merupakan penyelesaian dari masalah nilai awal tersebut. Jadi maka penyelesaian ya. Jadi maka penyelesaian masalah nilai awal di atas, jadi penyelesaian masalah nilai awal di atas, jadi masalah penyelesaian masalah nilai awal di atas adalah titik 2, yaitu Y sama dengan, jadi kita tuliskan dulu sesuai dengan bentuk penjelasan umum, yaitu Y sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2 ditambah C3 Y3 ditambah C4 Y4 ditambah dengan C5 Y5 ya. Jadi karena ada 5 penyelesaian, berarti kombinasi linearnya mulai dari C1 sampai C5. Nah, sekarang kita substitusi nilai daripada C1, C2 sampai C5 beserta rumus daripada Y1 sampai Y5 ya. Jadi YX itu sama dengan, nah C1 di sini kita peroleh 1/4, berarti 1/4. Sebelumnya kita peroleh bahwa Y1 itu dia sama dengan cos X. Kemudian C2 kita peroleh minus 1/4, berarti di sini dikurang 1/4. Y2 kita peroleh dia sama dengan sin X ya. Jadi teman-teman ingat untuk rumus Y1 sampai Y5. Selanjutnya ditambah C3. C3 5/8 ya, positif 5/8. Berarti 5/8 dikali Y3. Y3 itu kita peroleh dia sama dengan E pangkat X ya. Nah, selanjutnya C4 Y4, C4-nya itu min 1/4, berarti di sini dikurang 1/4. Y4-nya itu adalah X dikali dengan E pangkat X. Nah, yang terakhir C5 Y5. Jadi tambah C5-nya adalah 1/8, Y5-nya kita peroleh dia, jadi C5 adalah 1/8, Y5 kita peroleh adalah E berpangkat min X. Nah, ini merupakan penyelesaian dari masalah nilai awal tersebut untuk setiap X bilangan real. Ya, jadi jika kita sudah mendapatkan nilai C, maka selanjutnya bisa kita tuliskan penyelesaian dari masalah nilai awal tersebut ya, yang dimana bentuknya itu sesuai dengan bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang termuat di dalam masalah nilai awal tersebut. Oke, jadi ini jawaban untuk bagian C pada soal nomor 2. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran ini, jadi pertama-tama teman-teman ingat bagaimana menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear yang dengan banyak variabel seperti ini ya. Dalam materi aljabar linear itu biasa untuk operasi baris elementer itu di sana itu menggunakan istilah eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan ya. Di sini kita tidak menggunakan tapi di sini dia mirip ya. Jika kita dalam menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear yang kita peroleh ini, misalnya jika kita menggunakan eliminasi Gauss ya, berarti nanti matris koefisien kita ubah menjadi salah satunya adalah matris koefisien kita ubah menjadi matris segitiga atas ya. Itu prosedurnya sama ketika kita menentukan determinan pada bagian B sebelumnya, di mana dia ketika kita misalnya sudah sampai pada kolom yang ketiga ini ya,
maka sebelum kita jadikan 0 ini 2, maka 2 ini yang sebagai sebagai entry yang terletak pada diagonal utama. 2 ini jika kita menggunakan eliminasi Gauss, maka 2 ini kita jadikan 1 terlebih dahulu. Selanjutnya barulah entry yang 2 ini kita jadikan 0. Nah, untuk eliminasi Gauss-Jordan itu kita ubah matriks koefisien menjadi matriks identitas, ya. Jadi pada bagian ini kita tidak lakukan kedua metode itu, tapi prosedurnya sama, ya. Yang berbeda itu bahwa entry pada diagonal utama kita tetap tulis dalam bentuk seperti ini, yaitu dia tetap sama dengan 2, ya. Jika kita menggunakan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan, maka sebelum entry pada di tempat lain selain dari diagonal utama, dari kolom yang ketiga ini, sebelum kita ubah entry ini dia jadi 0, maka 2 ini kita jadikan 1 dulu, yaitu jika kita menggunakan metode eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan, ya. Tapi nanti itu akan memberikan hasil yang sama sebagai penyelesaian dari sistem persamaan linear yang kita peroleh ini, ya. Jadi itu saja sebagai sebagai jawaban untuk soal nomor 2. Dan ini saya rasa untuk sebagai contoh soal ini itu sebagai bagian yang terakhir, ya. Jadi ini sudah bagian terakhir untuk materi persamaan diferensial linear homogen ordn koefisien konstan, ya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya kita akan bahas tentang materi persamaan diferensial linear ordn koefisien variabel, ya. Oke, sekian.